Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Pradana, NIM 251031170. Saya akan menerangkan prinsip-prinsip akidah Islam dan hal-hal yang merusak akidah. Dosen pengampu Bapak Ahmad Al-Fadiji, MPD. Latar belakang. Akidah Islam adalah suatu keyakinan yang kuat umat Islam khususnya kepada Sang Ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasulnya, kitab-kitabnya, dan hari akhir, serta takdir baik dan buruk yang sudah ditetapkannya. Akidah Islam menyangkut banyak hal yang sangat perlu untuk dipahami umat Islam, seperti bagaimana kita memaknai iman khususnya kepada 6 rukun iman. Islam dan ihsan sesungguhnya, serta bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat dengan menggunakan 4 sumber akidah Islam. Untuk itu, saya menyusun makalah ini dengan harapan agar hal-hal mengenai akidah Islam yang kurang dipahami umat Islam, khususnya para pembaca, dapat dimengerti kembali dengan mudah dan dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat. Pengertian akidah. Akidah secara bahasa etimologi berasal dari kata bahasa Arab, bermakna ikatan kepercayaan atau keyakinan yang kuat, mengokohkan, menetapkan, dan mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah terminologi, akidah adalah iman yang teguh dan pasti, tanpa ada keraguan sedikit pun. Akidah Islamiyah secara spesifik adalah keimanan yang teguh dan pasti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meliputi kewajiban tauhid dan ketaatan, serta beriman kepada malaikat-malaikat, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, dan mengimani seluruh prinsip agama, usuluddin, perkara gaib, dan serta berita-berita pasti khobi yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah yang sahih, dan ijma salafus sholih. Hakikat hubungan antara iman Islam dan ihsan. Satu, iman. Definisi, keyakinan yang teguh dalam hati tanpa keraguan. Cakupan, percaya kepada iman. Maaf. Percaya kepada 6 rukun iman. Allah, malaikatnya, kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, serta takdir baik dan buruk. Aspek mencakup perbuatan, ucapan hati dan lisan, serta amal atau tubuh. Sifat bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kedudukan lebih tinggi dan mencakup Islam. Setiap setiap mukmin adalah muslim, tetapi tidak semua muslim adalah mukmin. Iman tidak terpisah dari amal soleh. Islam, dua Islam. Etimologi berarti menyerahkan diri, pasrah, tunduk, patuh, tunduk patuh, dan selamat. Terminologi, sikap penyerahan diri, pasrah, tunduk, patuh. Seorang hamba kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya demi mencapai kedamaian dan keselamatan dunia akhirat. Rukun Islam terdiri dari 5 hal: syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, dan haji bagi yang mampu.
Tiga, ihsan. Definisi. Berbuat baik, muhsin adalah pelakunya. Setiap perbuatan baik pada sikap, jiwa, dan perilaku yang didasarkan pada akidah dan syariat Islam. Hakikat, menurut hadis Jibril. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Hakikat rukun iman. Satu, iman kepada Allah Ta'ala. Wajib mengimani empat perkara. Satu, adanya Allah. Dua, rububiyah. Allah sebagai satu-satunya pencipta, penguasa, dan pengatur alam. Tiga, uluhiyah sebagai Allah sebagai satu-satunya sembahan yang berhak disembah. Empat, asma wa sifat. Mengimani seluruh nama dan sifat Allah yang ditetapkannya dan Rasulnya serta menjauhi tahlil, takfir, tahyif, dan tamsil. Dua, iman kepada para malaikat. Wajib membenarkan wujud mereka. Diciptakannya dari cahaya, makhluk, dan hamba Allah yang utuh. Mengimani secara rinci yang diketahui namanya, seperti Jibril, Mikail, Israfil, dan secara global yang tidak diketahui namanya, termasuk tugas, amalan mereka mengatur wahyu dan mencabut nyawa, dan lain. Iman kepada kitab-kitab Allah. Mengimani bahwa seluruh kitab adalah kalamullah, bukan makhluk. Mengimani secara terperinci Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, dan Musa. Dan secara khusus, Al-Quran adalah kitab yang menghapus hukum kitab-kitab sebelumnya. 4. Iman kepada para malaikat dan Rasulullah. Mengimani mereka sebagai laki-laki pilihan Allah sebagai perantara wahyu. Namun, mereka tetap manusia biasa yang tidak memiliki hak-hak ketuhanan. Semua wahyu mereka benar dan sumber dari Allah. Mendustakan salah satunya berarti mendustakan seluruhnya. Wajib mengimani secara terperinci, tahu yang diketahui namanya, dan secara global. Iman dan lima, iman kepada hari akhir adalah hari terakhir dunia setelahnya tidak ada hari lain. Hari kebangkitan untuk pertanggungjawaban Allah. Mencakup tiga perkara. Satu, alam barzah, barzak, fitnah, nikmat, dan siksa. Dua, tanda-tanda hari kiamat kecil. Dua, tanda-tanda hari kiamat kecil dan besar, seperti Imam Mahdi, Dajjal, turunnya Dajjal, turunnya Isa, dan tiga, kejadian setelah kebangkitan. Masyar, telaga, hisab, mizan, sirat, neraka, dan surga. 6. Iman kepada takdir yang baik dan buruk. Wajib mengimani bahwa semua takdir, baik maupun buruk, berasal dari Allah. Tidak sempurna kecuali dengan mengimani empat perkara. Satu, ilmu. Allah mengetahui segala sesuatu. Dua, kitabah. Allah telah menuliskan takdir semua makhluk di lahul lauhal mahfuz selama lima 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Tiga, masya, segala sesuatu terjadi dengan kehendak dan izinnya. Dan empat, hal Allah adalah pencipta seluruh makhluk, sifat, dan perbuatan mereka. Sumber akidah Islam. Definisi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kedudukan sumber pertama dan utama dalam mencari hukum.
As-sunnah, definisi. Definisi. Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, sabda, perbuatan, atau persetujuan atau ketetapan. Dua, kedudukan. Sumber kedua dirujuk jika hukum tidak ditemukan dalam Al-Quran dengan syarat sanadnya sahih. Fungsi menjelaskan Al-Quran yang bersifat global dan umum dan menetapkan sebagai hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Contoh, pengharaman emas atau sutra bagi laki-laki. Ijma. Tiga, ijma. Satu, definisi. Kesepakatan seluruh ulama mujahid dari Nabi Muhammad SAW pada suatu generasi atas suatu hukum syari. Kedudukan sumber rujukan ketiga wajib diamalkan karena umat Islam tidak akan sepakat dalam kesesatan. Empat kias. Satu, definisi. Mencocokkan perkara baru yang tidak ada hukumnya dalam nas, Al-Quran, Sunnah, atau Ijma. Dengan perkara lain yang memiliki hukum karena adanya persamaan sebab atau alasan, illa di antara keduanya. Kedudukan sumber rujukan keempat. Tiga rukun. Satu, dasar atau dalil. Dua, masalah yang dikiaskan. Tiga, hukum pada dalil. Dan empat, kesamaan sebab atau alasan illa. Empat contoh. Mengharamkan minuman keras lain karena memiliki sebab pengharaman yang sama dengan sama, yaitu memabukkan. Hal-hal yang merusak akidah. Secara umum, secara umum, hal-hal yang merusak atau membatalkan akidah, nakidul akidah atau nawakidul Islam adalah segala bentuk keyakinan, perkara, dan perbuatan yang bertentangan secara mendasar dengan prinsip-prinsip keimanan dalam Islam, atau bisa disebut rukun iman dan rukun Islam. Satu, syirik, menyekutukan Allah. Ini adalah dosa besar yang tidak dapat yang ini adalah dosa besar yang dapat membatalkan akidah seseorang, yaitu menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal ibadah, rububiyah, pencipta atau pengaturan, uluhiyah, ketuhanan, atau asma wa sifat, nama dan sifatnya. Syirik akbar atau besar, mengeluarkan pelakunya, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Contoh menyembah berhala, berdoa, memohon syafaat, atau bernazar kepada selain Allah, seperti kepada orang yang sudah meninggal, jin, atau kuburan. Syirik ashar atau kecil. Tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tetapi merusak keikhlasan dan menyamai syirik akbar dalam bahaya. Contoh riya, beramal agar dipuji manusia, dan sum'ah, melakukan amal agar didengar orang lain. Dua, kufur, mengingkari kebenaran. Secara umum, kufur adalah mengingkari Allah, Rasulnya, atau ajaran yang dibawa oleh Rasulnya. Kufur inkar, kufur inkar, mengingkari total terhadap eksistensi Tuhan atau seluruh ajarannya. Kufur nikmat, mengingkari nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Nifak atau kemunafikan. Nifak akbar atau keyakinan, menampakkan keislaman di luar, tetapi menyembunyikan kekafiran dan permusuhan terhadap Islam di dalam hati. Ini membatalkan akidah dan mengeluarkan dari Islam. Nifak ashar,
amal, melakukan perbuatan yang merupakan ciri-ciri munafik seperti berbohong, ingkar janji, atau khianat kepada dipercaya atau meskipun akidah masih Islam, perbuatan ini merusak keimanan. Hal-hal lain yang membatalkan atau merusak akidah, nawak, nawakidul Islam, beberapa perbuatan, keyakinan atau perkataan lain yang dapat membatalkan keislaman seseorang atau murtad menurut ulama di antaranya menjadikan perantara antara dirinya dan Allah, berdoa meminta syafaat atau bertawakal kepada perantara tersebut seperti wali, malaikat, atau nabi, dengan keyakinan bahwa mereka dapat mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Dua, tidak tidak mengkafirkan orang kafir atau meragukan kekafiran mereka atau membenarkan ajaran mereka yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Tiga, meyakini adanya petunjuk atau hukum yang lebih baik atau sempurna selain hukum Nabi Muhammad SAW. Contoh, lebih memilih hukum takhut bahasa lebih memilih hukum takhut, hukum buatan manusia yang bertentangan dengan syariat daripada hukum Allah. Empat, mengolok-olok istiza agama Allah, Al-Quran, Rasul, atau syair Islam. Lima, sihir, melakukan praktik sihir atau meridainya. Membantu orang kafir atau musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Tujuh, meyakini bahwa sebagian manusia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW seperti keyakinan bahwa Nabi Khidir dibolehkan keluar dari Nabi Musa, syariat Nabi Musa. Delapan, berpaling dari agama Allah. Tidak mau mempelajari dan tidak mau mengamalkannya secara total. Bid'ah, memperkenalkan ajaran baru dalam agama yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Khurafat dan tahayul, percaya pada hal-hal mistis atau ramalan yang tidak berdasar pada dalil syar'i, seperti percaya pada ramalan nasib atau benda keramat. Kesimpulan, seorang hamba Allah harus memiliki keimanan yang tetap. Namun sebelum mewujudkan hal tersebut, perlu mewujudkan keislamannya yang berkaitan dengan unsur-unsur bentuknya, yaitu rukun Islam, sehingga sudah jelas jika pelaku keimanan adalah pelaku keislaman, dan sebaliknya pelaku keislaman bukan pelaku keimanan. Dalam menggunakan sumber akidah Islam, perlu dipahami urutan untuk menentukan sumber mana yang akan diambil terlebih dahulu. Yang pertama adalah Al-Quran. Jika di dalamnya tidak terdapat hukum, permasalahan yang dicari, maka kita harus mengambil As-Sunnah untuk sumber akidah kedua. Untuk sumber akidah ketiga, itu ijma. Para ulama jika pada kedua sumber hukum sebelumnya memiliki penjelasan yang kurang. Dan untuk kias digunakan sebagai sumber hukum keempat jika tidak mendapatkan nas dalam suatu hukum dari suatu permasalahan, baik di Al-Quran, Sunnah, maupun Ijma. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.